Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk penjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Mamat yang masih remaja itu tak menyadari tentang perkataan kakeknya beberapa hari yang lalu. Jika kakeknya itu akan pulang. Bahkan yang aneh, banyak kerabat, saudara, dan para pasien kakek terdahulu berdatangan ke rumah kakek, memenuhi undangan lewat mimpi. Dalam mimpinya, mereka didatangi satu persatu dalam waktu yang bersamaan. Jika di rumah kakek akan mengadakan hajatan. Hajatan siapa? Berbagai pertanyaan menyeruak dalam hati remaja itu. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Mamat adalah cucu kesayangan kakek Oman. Setiap hari sepulang sekolah, ia tak jauh dari kakeknya itu. Ia bersama kakak dan adik-adiknya itu menempati rumah besar kepunyaan kakek Oman, yang bagian belakang rumah besar itu dipenggal dan menjadi rumah kediaman paman dan bibinya. Rumah besar itu tak pernah sepi dari aktivitas keluarga besar sang kakek. Bahkan setiap hari, rumah itu sering kedatangan tamu kakeknya untuk berobat atau konsultasi permasalahan hidup. Rupanya, sang kakek adalah seorang pintar yang dihormati dan disegani karena kepiawaiannya dalam menangani berbagai permasalahan hidup. Dari orang-orang yang berdatangan dan berharap mendapatkan solusi dari sang kakek. Disebut cucu kesayangan, sang kakek selalu memanjakan Mamat. Terlihat sekali, sang kakek selalu memperhatikan Mamat melebihi cucu-cucu yang lainnya. Setiap ada pemberian dari tamu-tamunya, entah makanan ataupun uang, selalu Mamat yang diberi terlebih dahulu, baru pada cucunya yang lain. Bahkan ketika Mamat tak nampak sebentar saja, kakeknya lalu memanggil-manggil dan mencarinya. Hal inilah yang membuat iri cucu-cucu yang lainnya. Pada suatu ketika, tepatnya selepas maghrib, sang kakek memanggil Mamat dan menyuruh masuk ke kamar sang kakek. Lalu, dengan kasih sayang, kepala Mamat dielus-elusnya, seraya memberikan petuah-petuah untuk Mamat. Dan di akhir kalimat, Kek Oman dengan nada parau berkata pada Mamat, "Kakek akan pulang, Mat." Dek, jantung Mamat serasa berhenti berdetak. "Pulang kemana, Kek?" "Rumah kakek kan di sini," ujar Mamat dengan polosnya. "Sudahlah, nanti juga kamu tahu," ujar kakeknya lagi. Keesokan harinya, sekira selepas asar, tiba-tiba anak Kek Oman, kerabat, dan famili yang di luar kampung berdatangan satu persatu ke rumah besar tersebut. Dan tak lama, orang-orang yang pernah bertamu ke rumah kakek dulu itu dipersilakan duduk di ruang tengah yang cukup luas untuk menampung puluhan tamu yang hadir. Sore pun berangsur senja. Orang-orang masih terus berdatangan ke rumah kakek. Penghuni rumah besar merasa heran dengan tamu-tamu yang terus berdatangan. Sampai-sampai rumah besar itu pun tak mampu menampung tamu yang begitu banyaknya. Akhirnya sebagian tamu-tamu ditempatkan di rumah-rumah anak-anak Keoman yang terletak di samping kanan kiri rumah kakek. Karena merasa heran dan penasaran dengan kedatangan orang-orang yang secara tiba-tiba itulah, salah seorang anak Keoman lalu bertanya kepada salah seorang tamu tersebut, dan jawabannya sangat mengagetkan
Ternyata mereka diundang hadir ke rumah kakek lewat mimpi. Ya, lewat mimpi. Sungguh di luar akal sehat. Lalu, hajat apa? Sedangkan kakek tak memberitahukan apa-apa sebelumnya. Dan sore itu, akhirnya keluarga besar Keoman disibukkan untuk menyuguhi para tamu makan dan minum. Dan inilah jawaban dari pertanyaan anak Keoman. Orang-orang berkumpul makan dan minum seperti sedang hajatan di rumah kakek tersebut. Tak terasa, malam pun tiba. Lalu Keoman bercerita panjang lebar serta memberikan nasihat kepada orang-orang yang hadir saat itu untuk selalu berbuat baik terhadap orang lain selagi mampu, baik tenaga ataupun materi. Begitu kata Keoman. Dan di akhir kalimat, Keoman meminta maaf kepada semua orang jika ada salah dan hilaf selama ini. Setelah itu, Keoman berpamitan untuk beristirahat di kamarnya. Malam itu semua orang merasakan seperti ada sesuatu yang janggal dengan Keoman. Diawali dengan kehadiran Keoman yang hadir dalam mimpi, lalu mengundang mereka untuk hadir di rumahnya dengan mengatakan akan mengadakan hajatan. Padahal tak ada hajat apapun di rumahnya. Pertanyaan dalam hati mereka membuat mereka kebingungan sendiri. Nah, di tengah kebingungan itulah tiba-tiba terdengar suara burung hantu berkali-kali, membuat suasana di rumah besar itu pun menjadi mencekam. Suara burung hantu itu terdengar dari atap rumah, yang suaranya terdengar ke dalam rumah. Sebagian dari mereka yang penakut beringsut dan berdesak-desakan. Pikiran mereka semakin memperkuat keyakinan jika akan terjadi sesuatu di rumah itu. Malam pun semakin larut. Entah mengapa, sebagian besar dari orang-orang itu gelisah dan tak bisa memicingkan matanya. Padahal telah menguap berkali-kali tanda kantuk telah datang. Mereka malah gelisah tentang apa yang akan terjadi esok hari. Cerita kembali ke Mamat. Entah mengapa juga, ia tidur dengan gelisah. Dan pada menit yang kesekian, antara sadar dan tidak, ia melihat kakeknya telah berdiri di samping tempat tidurnya. Seraya mengusap-usap kepalanya, Keoman berkata, "Mat, kakek akan pulang. Jaga diri baik-baik ya." Setelah itu Keoman melenyap. Segera ia terbangun dan memikirkan hal yang barusan terjadi. Mungkin karena masih polos, ia kembali membaringkan tubuhnya dan tertidur. Keesokan harinya, seperti biasa Mamat menyiapkan secangkir kopi panas untuk diantarkan ke kamar kakeknya. Sekalian akan membangunkannya. Ia pun segera masuk kamar kakeknya dan menaruh cangkir kopi di meja dekat pembaringan sang kakek. Lalu ia memanggil-manggil kakeknya. Beberapa kali ia memanggil, tak ada sahutan sedikit pun. Penasaran ia membangunkan tubuh kakeknya yang tidur terlentang. Dan ia merasa tubuh kakeknya itu telah dingin dan kaku. Sontak saja ia pun menjerit histeris sambil mengguncang-guncang tubuh kakeknya yang rupanya telah kembali ke pangkuan ilahi. "Kakek, bangun, kek." Mendengar jeritan Mamat, seisi rumah lalu berhamburan ke kamar Keoman. Mereka berdesak-desakan saling mendahului, ingin tahu apa yang terjadi. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ujar mereka serentak. Terlihat oleh mereka semua, tubuh Keoman telah kaku tak bernyawa. Sebuah kejadian yang sungguh di luar dugaan. Padahal semalam kakek nampak sehat, bahkan telah panjang lebar memberikan petuah-petuah untuk mereka semua. Tak disangka, ternyata malam tadi adalah malam terakhir mereka bertemu dengan Keoman, orang yang telah membantu mereka dalam menangani permasalahan hidup. Di saat itulah Mamat baru tersadar akan perkataan kakeknya yang mengatakan jika ia akan pulang. Ternyata inilah jawaban yang sebenarnya. Dan pertanyaan-pertanyaan para tamu yang hadir kini terjawab sudah.
jika di rumah Keoman benar-benar layaknya seperti sedang mengadakan hajatan, dan mungkin menjadi kelebihan yang diberikan oleh Tuhan pada Keoman jika ia telah mengetahui dirinya akan berpulang ke pangkuan Tuhan, sehingga ia mampu memberitahukan terlebih dahulu pada orang-orang agar berkumpul di rumahnya menyaksikan kepulangannya. Wallahu a'lam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.